Harga batu bara di pasar global masih cukup tinggi meski sempat turun 4% lebih pada akhir pekan lalu. Tingginya harga memberikan keuntungan tersendiri bagi Indonesia sekaligus menantang posisi Indonesia dalam kampanye transisi energi menuju energi baru terbarukan. Ancaman resesi global mengoreksi harga batu bara hingga 4% lebih di akhir pekan ketiga September 2022. Namun koreksi tersebut relatif kecil dibanding lonjakan harga dalam setahun terakhir yang mencapai 170% lebih hingga melambungkan batu bara di atas level $400 per ton. Tingginya harga memberi keuntungan tersendiri bagi Indonesia sebagai salah satu produsen batu bara terbesar dunia. Tetapi sekaligus dilematis di tengah gelora transisi energi global yang juga dikampanyekan Indonesia. Dirjen Minerba Kementerian SDM Ridwan Jamaluddin menyatakan pengurangan penggunaan batu bara saat ini memang belum signifikan karena mempertimbangkan kontribusi batu bara terhadap penerimaan negara yang cukup besar. Meski demikian, pemerintah terus mendorong hilirisasi batu bara seperti mengubah batu bara menjadi dimethyl ether atau DME untuk menggantikan LPG. Ridwan berharap dana-dana yang dihasilkan dari penggunaan batu bara dapat digunakan untuk mendukung program-program energi bersih. Kemarin di dalam beberapa diskusi disebutkan beberapa perusahaan batu bara berkontribusi pada penggunaan panel surya misalnya, atau beberapa perusahaan batu bara juga mendukung program-program kendaraan bermotor listrik. Jadi sederhananya kita tidak terlalu signifikan mengurangi penggunaan batu bara, tapi sebaliknya dana yang kita dapatkan dari penggunaan batu bara ini kita gunakan untuk membangun pembangkit listrik berbasis energi bersih. Jadi secara proporsional penggunaan batu baranya menurun, namun secara absolut angkanya tidak mengurangi penerimaan negara. Sementara Direktur Eksekutif Energi Watch Mamit Setiawan menyatakan, transformasi menuju energi yang lebih bersih sudah menjadi komitmen bersama yang harus diwujudkan semua pihak, termasuk industri batu bara. Menurut Mamit, sejauh ini sudah banyak perusahaan batu bara yang melakukan transformasi menuju energi yang lebih bersih, baik dengan mengubah pola bisnis maupun hilirisasi batu bara. Mereka sudah melakukan transformasi untuk menuju ke arah energi yang lebih green gitu kan ya, dengan mulai melakukan perubahan pola bisnis mereka dari yang saat ini berbasis fosil dengan ke depan untuk pola bisnis yang menuju ke arah green seperti dengan pembangunan PLTA, terus juga dengan nanti dengan PLTS atapnya, solar panel, dan juga mengarah ke green yang lain dengan geothermal saya kira. Nah ini sepertinya sudah dilakukan, bahkan termasuk juga meskipun salah satunya adalah dengan hilirisasi batu bara gitu kan ya, di mana saat ini pemerintah terus mendorong agar perusahaan batu bara bisa meningkatkan nilai tambah dari batu bara dengan adanya program hilirisasi tersebut. Berdasarkan data Kementerian SDM, realisasi penerimaan negara dari batu bara sampai akhir Agustus 2022 sudah mencapai 91,47 triliun rupiah atau sekitar 216% dari target tahun ini sebesar 42,36 triliun rupiah. Ridwan optimistis kontribusi batu bara terhadap perekonomian nasional tahun ini bisa mencapai 5-6% terhadap PDB. Dibanding tahun 2021 sebesar 4-5% PDB. Tim Liputan Metro TV.